Anies dan Muhaimin ini bisa mendapatkan dampak positif dari ketegangan yang terjadi di antara dua kubu, Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Kalau kita lihat di sini, saya berani mengatakan ini satu putaran. Ada upaya-upaya penggunaan infrastruktur negara untuk kemudian membooster itu, sehingga pasangan calon Prabowo Gibran ini Anda bisa meyakini satu putaran, karena Kan bisa membawa foto, gambar, spanduk atau apapun namanya baliho yang ada Jokowi, itu kan hanya pasangan Prabowo Gibran. Jokowi akan kampanye. Mereka akan merasakan manfaat yang mana yang lebih besar yang mereka dapatkan. Saya ikut Jokowi atau ikut Megawati? Halo, selamat bertemu kembali di Ngomong Politik, di mana channel ini memberikan ruang buat kita semua, terutama anak-anak milenial dan zilenial, untuk terlibat dalam politik, bisa ngomong apapun tentang politik, karena politik itu untuk semua, tidak hanya untuk sebagian. Apalagi dalam situasi Indonesia hari ini yang suhu politiknya semakin menghangat derajat by derajat. Nah, kita akan tanya pada begawan politik, karena kenapa saya sebut begawan? Sudah lama beliau itu berada di arena politik, dan nampaknya hari ini justru tidak ada di ring, cuman tetap ada di stadionnya, kira-kira begitu. Selamat sore Bung Zulfan Lindan. Jadi Bung Zulfan Lindan ini, kalau saya tidak salah, mungkin bisa dikoreksi, sejak 99 itu aktif di PDI Perjuangan ya? Iya. Sampai 2004 ya? Kalau DPR-nya, iya, tapi kalau sebagai kadernya itu kan sampai 2009. 2009 habis itu ke Nasdem. Ya. Dari Nasdem itu sampai tahun lalu ya berarti ya? Sampai tahun 2020 ya. 21. Karena ada perbedaan pandangan terkait ini pencapresan. Sebenarnya ya itu satu. Tapi karena saya menyebut Anies itu antitesis Jokowi. Antitesis. Sementara Bu Zulfan masih melihat Jokowi sebagai parameter yang harus dilihat secara positif nih figurnya. Ya, jadi untuk 2024. Ya, kalau bicara antitesis kan karena kan Anies itu kan dan Nasdem membawa tagline perubahan. Ya. Kalau perubahan itu kan antitesis kan. Lalu kemudian ketika Anies hari ini resmi menjadi capres dan Gus Muhaimin dengan komposisi 3 partai ya berarti ya? Ya. 3 pasang ya? Enggak, di Aniesnya nih ya? Oh ya, 3 partai. Nasdem, PKB dan PKS. Lalu kemudian kemarin juga sebelum pengambilan nomor urut itu meresmikan pada akhirnya timnasnya itu kan. Ini yang paling terakhir nih, karena TPN dan TKN-nya sudah terbentuk nih, yang di Prabowo Ganjar sudah ada duluan. Kalau menurut Bung Zulfan, kita pengen tahu prediksinya lagi lah. Sejauh mana langkah yang bisa ditempuh Anies dan Muhaimin dalam kontestasi nanti di depan? Banyak orang yang melihat hari ini, bahkan tidak sedikit pengamat yang mengatakan bahwa Anies dan Muhaimin ini bisa mendapatkan dampak positif dari ketegangan yang terjadi di antara dua kubu, Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Menurut Bung Zulfan gimana? Ya, jadi begini, kalau kita bicara prediksi ya Februari nanti, capres mana yang akan unggul, saya berani mengatakan bahwa pasti yang unggul itu pasti Prabowo. Pemenangnya itu sudah jelas Prabowo. Ya, artinya saya tanpa melihat survei. Apalagi kalau dikaitkan dengan survei-survei, itu rata-rata di atas 40%, 43 sekian, 43 sekian, itu menyatakan hasil survei, itu kan Indobarometer, Carta Politika, kemudian satu lagi ada beberapa Populi ya. Populi, dan yang Kodori itu apa?
Indobarometer ya? Bukan. Indobarometer, kemudian indikator yang bahkan Burhanuddin juga ngomongnya sama ya. Ya. Jadi hampir semua lembaga survei itu rata-rata menempatkan Prabowo Gibran ya. Gibran itu di atas 30 ya. Di atas 40. Bahkan di atas 40. Meskipun tidak tembus 50 ya. Ya, tapi kan itu nanti persoalan perkembangan selanjutnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, saya berani mengatakan ini satu putaran. Satu putaran dan Prabowo itu unggul. Mungkin ya sekitar 54, 55 sampai 56% lah. Ya. Dengan 3 paslon itu masih sangat memungkinkan satu putaran. Mengapa saya mengatakan demikian? Ya pertama, Prabowo itu 3 kali ikut capres, pilpres, wakil Bu Mega, 2009, 2014 capres, 2019 capres. Itu kan artinya modal besar, ya. Artinya pemilih kita ini kan masih ada masyarakat yang dikatakan mereka itu nggak mau berpikir terlalu rumit. Oke. Ya sudah, ini kita lihat dulu, kita nyoblos Prabowo kan, dan itu ada 46%. Itu menjadi 40 angkanya. Itu faktor Gibrannya juga atau memang karena faktor Prabowo yang disebutkan sama Bung Zulfan tadi? Faktor Prabowo itu kan sekitar kira-kira 35%. Kemudian ditambah Gibran ini kan sekarang ketika disurvei dia sudah menjadi 25%. Hasil survei elektabilitasnya Gibran itu kan di atas 20% sampai 25%. Ya. Itu artinya kan dampak sumbangan yang diberikan Gibran kepada Prabowo itu cukup besar. Ya. Dan belum lagi nanti suara yang pernah memilih Jokowi. Ditarik gitu ya. Nah, itu kan ada sampai 35 sampai 40% itu masuk lagi ke situ. Dan sekarang kan mereka migrasi ya. Iya. Migrasi dari tadi ketika Pak Jokowi masih dianggap sebagai kader partai. Merah ya. Masih tidak ada problem dengan PDI Perjuangan. Nah, itu kan masih di Ganjar. Ya. Nah, sekarang mereka migrasi nih ke Prabowo Gibran gitu. Ketika Pak Jokowi sudah ke sini. Tapi saya tertarik Bung Zulfan ketika Bung Zulfan tadi menyebutkan di luar konteks survei, Anda meyakini Prabowo Gibran akan unggul dan bisa menang dalam satu putaran. Anda tadi juga menjelaskan faktor ada migrasi suara Jokowi, pemilih Jokowi yang dulu di PDI Perjuangan lalu kemudian akan berpindah, lalu kemudian mungkin ada loyalisnya Prabowo yang terkunci di 30%-an tadi, lalu kemudian ada 15 sampai 20-nya Gibran. Faktor-faktor apa yang membuat Anda menyebutkan bahwa Prabowo Gibran itu dapat unggul dan bisa menang di satu putaran? Kalau kita merujuk pada bagaimana kemudian masyarakat ini memberikan komentar, apakah salah satu faktor pendukungnya ada upaya-upaya penggunaan infrastruktur negara untuk kemudian membooster itu sehingga pasangan calon Prabowo Gibran ini Anda bisa meyakini satu putaran, karena dalam perjalanan kita pemilu kayaknya ketika calon pasangan itu lebih dari 2 pasang calon relatif harus masuk di ronde 2 kan ya. Tapi kan Anda meyakini di ronde 1. Apakah memang pertimbangan infrastruktur negara itu terlibat itu juga mempengaruhi atau gimana? Saya tidak masuk ke situ dulu. Oke. Tapi yang kita lihat bahwa faktor Jokowi ini itu ketika nanti mulai kampanye itu kan yang bisa membawa foto, gambar, spanduk atau apapun namanya baliho yang ada Jokowi itu kan hanya pasangan Prabowo Gibran. Jokowi akan kampanye? Bukan. Artinya kan label itu simbol, akan kan dibawa kemana-mana. Spanduk kan nanti bisa dipasang di desa-desa Prabowo Gibran. Penerus Jokowi gitu. Kan bisa. Atau ada foto Jokowi di situ, gambar Jokowi di situ. Kan tidak bisa dilarang kalau masyarakat memasang itu. Ya kan? Kecuali yang masang itu capresnya atau Jokowinya. Tetapi kan ini publik, masyarakat secara luas memasang itu misalnya. Nah, jadi kalau kita lihat itu faktor yang sangat penting. Ya. Jangan salah. Jadi orang kan di desa-desa lihat, loh ini kita kan pendukung Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi kesini 85% orang senang sama Jokowi itu kepuasan. Saya kira hampir 70% karena faktor Pak Jokowi itu rajin sumbang sembako.
Dan hari ini makin rajin kayaknya. Bantuan-bantuan sosial. Hari ini makin rajin. Ya, ini dari Pak Jokowi. Nah, dia kan masyarakat kita kan sederhana, ya. Jadi masyarakat kita pada publik itu nggak ada urusan dengan dinasti lah, dengan putusan MK. Ini yang saya tanyakan. Di saat masyarakat, sebagian masyarakat, kelompok mahasiswa, aktivis, dan elit-elit politik hari ini meramaikan isu politik kita dengan isu politik dinasti. Sebenarnya masyarakat kita tuh seberapa sih atensinya terhadap isu ini? Ya, itu kan hanya di kalangan elit. Ya toh, hanya di kalangan elit. Katakanlah kalangan budayawan, kalangan elit politik, atau mungkin juga ya tentu aja elit-elit ekonomi ya. Mereka ya sebagian pengusaha. Lalu itu nanti ini wilayah kota lah. Ya, di kota. Tetapi kan pemilih ini dari 200 juta pemilih kita nanti, ya, itu kan mayoritas itu kan mungkin 80% lebih itu kan di desa-desa, di kampung-kampung. Bayangkan kalau mereka misalnya selama ini melihat, kepala desa saya biasa kok. Setelah dia istrinya jadi kepala desa, setelah dia anaknya jadi kepala desa, setelah dia ponakannya artinya desa. Itu adalah realitas di masyarakat yang common terjadi ya, memang sudah biasa artinya. Ya, mereka nggak terlalu resisten terhadap situasi itu. Dan saya tanya beberapa lembaga survei, ketika mereka tanyakan persoalan itu ke masyarakat, dia nggak peduli. Bagi mereka sembako masuk gitu ya. Masuk. Makan karena masyarakat kita ini kan kebutuhan pokoknya belum semuanya bisa dipenuhi. Dan siapa yang bisa memprofit kebutuhan pokok, sesimpel itu juga orang akan mendapatkan dampak elektoral. Ya, Pak Jokowi kan tidak, katakanlah dari dulu kan melakukan itu. Nah kemudian ketika sekarang juga melakukan itu, dampaknya itu yang diterima adalah dampak positifnya kepada Gibran dan Prabowo. Dan masyarakat itu apakah mereka paham ketika hari ini dalam status Jokowi masih menjadi presiden dan bantuan-bantuan itu terus didistribusikan, itu sebenarnya driving politiknya itu diarahkan kepada pencalonan Prabowo dan Gibran? Saya kira enggak. Masyarakat enggak ngerti itu. Tetapi mereka paham betul Gibran itulah simbol Jokowi. Itu aja poinnya. Ya. Wah ini anak Jokowi, ya kan? Gibran, putranya Jokowi. Jadi mereka respect. Mereka punya lebih punya interesting untuk memilih Prabowo Gibran karena di situ ada Jokowi. Ya kan gitu. Jadi kalau nggak ada Jokowi di situ kan, kalau nggak ada Gibran di situ mungkin siapapun capres bisa mengambil manfaat. Misalnya kan kita bicara sembako ini lewat siapa? Kan lewat Mensos. Mensosnya kan PDIP. Ya kan? Dia membagikan kepada seluruh masyarakat. Tetapi kan orang tidak melihat Mensos. Masyarakatnya ini kan melihat siapa pimpinan tertingginya. Dan ini kan bantuan Jokowi. Kadang-kadang Pak Jokowi itu kan turun langsung. Nah, bicara tadi disinggung soal PDI Perjuangan. Sambil minum ya. Apalagi Bung Zulfan, kita sambil minum. Ya. Bung Zulfan tadi juga, Bung Zulfan kan juga punya track record sebagai kader PDI Perjuangan lah. Dan yang kami pahami kan soliditas mereka di grassroots ini kan kuat. Sampai level ranting kan gitu kan. Menghadapi situasi hari ini, mereka merasa ketua umumnya yang dianggap sebagai ibu politik mereka hari ini dalam situasi yang mengkritik kebijaksanaan dari pimpinan kita, karena kan sudah ada pidatonya ya Bu Mega kemarin itu. Sejauh mana kelompok PDI Perjuangan terutama di level elitnya nih ya, grassroots-nya ini memberikan reaksi perlawanan atas upaya-upaya yang bisa saja dilakukan dan seperti yang Anda sebutkan tadi oleh kelompok pendukungnya Prabowo Gibran. Karena kan Anda menyebut bahwa ini akan bisa unggul nih cuma satu putaran. Apakah semudah itu? Karena kalau kita melihat soliditasnya kader PDI Perjuangan kan juga sangat-sangat militan kan terhadap keputusan dari partai. Dalam hal ini apa yang diinstruksikan oleh ketua umumnya. Menurut Bung Zulfan gimana? Ya, saya kira memang sebagian besar seperti itu. Tapi kan ada sebagian lain yang mereka bisa menentukan sikap yang berbeda. Oke. Ya, artinya kan dalam pengalaman PDIP itu kan sering terjadi. Ada banyak elit-elit PDIP yang meninggalkan PDIP, ya kan, yang berbeda dengan
ketua umum dan PDIP misalnya. Nah, kita mulai dari DKI, kemudian Jawa Tengah, ya, Mardio itu kan ketua PDIP Jateng. Ya. Kemudian dia membawa gerbongnya keluar, misalnya. Itu kan, nah sekarang itu bisa juga terjadi karena antara PDIP dengan Jokowi itu kan membuat mereka sulit untuk milih yang mana, ya kan, untuk milih yang mana. Tapi kan mereka tegak lurus sama ketua umumnya tuh. Ya kan saya katakan tadi sejarah buktinya terjadi seperti itu. Ada saja yang seperti ada itu yang ya. seperti itu. Nah, kita akan lihat nanti mereka akan merasakan manfaat yang mana yang lebih besar yang mereka dapatkan. Saya ikut Jokowi atau ikut Megawati atau ikut PDIP, manfaatnya apa yang ini? Kalau menurut Bung Zulfan? Ya saya kira terbelah dua ini. Akan terbelah. Terbelah dua. Bukan secara organisasi, tetapi secara aspiratif. Pilihan politiknya. Nah, pilihan politiknya secara aspiratif itu mereka bisa terbelah dua. Tetapi secara organisatoris bisa saja mereka tetap di dalam garis PDIP. Apalagi sampai sekarang PDIP tidak mengeluarkan satu surat keputusan pun memberhentikan Gibran ataupun Pak Jokowi. Ya. Berarti ini kan masih Jokowi juga, berarti Jokowi PDIP. Ya kan? Kecuali kalau tegas misalnya, walaupun pengaruhnya tidak besar ya. Dengan tegas mengatakan Jokowi kita berhentikan sebagai kader PDIP, Gibran juga kita berhentikan. Nah, itu situasinya mungkin agak lain. Tetapi dengan Jokowi dan Gibran masih tetap sebagai kader PDIP dan tidak ada surat keputusan memberhentikan mereka. Nah, ini saya kira memang orang melihatlah kita sama aja keputusan PDIP dengan menggantung kan. Status dari Jokowi dan Gibran ini beda kan dengan Bobi ya? Atau Bobi juga digantung sebenarnya karena dia hanya dikatakan dia tidak lagi mempunyai tidak lagi dianggap sebagai kader. Kan sudah keluar surat pemecatannya ya kalau Bobi. Tidak ada kata-kata pemecatan. Oh. Tidak ada kata-kata pemecatan. Tapi pemberhentian sebagai kader. Enggak ada juga. Cuman dianggap bahwa sudah melanggar etika saja. Oke. Gitu loh. Nah, jadi ini yang menunjukkan bahwa orang menilai mengapa sikap PDIP seperti itu. Ya. Artinya kemudian kemarin siapa itu? Salah satu tim dari PDIP Basara Ahmad itu kan menyatakan bahwa perintah Ibu Mega misalnya harus menjaga kewenangan Presiden Jokowi. Jangan diserang. Itu tidak menyerang. Anda memaknainya seperti apa? Ya artinya memaknainya kita nggak usah konflik lah. Ini kan gimana pun Jokowi ini presiden. Ya kan? Presiden itu punya otoritas dan kekuasaannya itu besar sampai bulan Oktober 2024 nanti. Ya. Nah, presiden ini ucapannya, tanda tangannya, tindakannya, pikirannya semuanya kan ini berkaitan dengan power, berkaitan dengan kekuasaan. Ya. Terlepas kita bicara nanti melanggar undang-undang atau tidak, itu soal lain. Soal abuse itu beda lagi. Nah, soal abuse of powernya nanti. Tetapi yang menjadi persoalan kan dia punya kekuatan sekarang ini. Kekuatannya real gitu loh. Dan itu yang hari ini sedang dihitung benar sama PDIP. Ya, sehingga PDIP juga tidak gegabah buru-buru untuk menarik 7 menterinya di kabinet misalnya. Nah, langkah PDIP hari ini itu sebenarnya memberikan dampak positif nggak buat mereka sendiri? Dibandingkan harus mengambil sikap yang jauh lebih tegas misalnya. Kalau lebih tegas itu kan orang menunjukkan faktor leadership, ya, bahwa memang PDIP kan biasanya begitu, kita berbeda, gitu, berbeda jalan dan kami mau jalan sini, kamu jalan sana silahkan. Nah itu kan nanti dilihat sejauh mana kemampuan mereka mengorganize kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang selama ini mendukung mereka, PDIP. Kalau kemampuan itu tidak ada dan tidak dilakukan apa-apa, ya sikap tegas itu juga akan mati sendiri, gitu. Nah, kalau sikap yang sekarang ini kan boleh kita bilang kalau di dalam perang ya, ini kan detente. Oke. Ya kan, peredaan ketegangan.
Jadi Ibu Mega mencoba PDIP mereda Karena ketegangan. suhunya memang sangat menghangat lah ya. Ya, jadi ada peredakan ketegangan dan ini satu langkah yang menurut saya membaca kondisi. Dan itu positif buat PDI. Ya, artinya orang yang selama ini mengharapkan, kan begini. Mengharapkan konfrontasi terbuka. Ya, ada kan. Misalnya, udahlah ambil sikap. Ya kan, Kelihatan konfrontatif. tempur sekalian. Nah, orang-orang ini kan sekarang tadinya memang bersemangat mengharapkan PDIP punya sikap yang tegas seperti itu, Tidak disajikan oleh PDI Perjuangan. sekarang kan mereka ya udahlah, kok kita pula yang sibuk, urusannya kan mereka. Kenapa kita sibuk? Kita sebatas kasih tahu aja bahwa ini ada nilai-nilai demokrasi yang dilanggar. Ada yang menyebutkan Bung Zulfan, apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dan Jokowi ini adalah pertempuran adu sabar. Apa? Pertempuran adu sabar. Jadi tidak bisa kita itu mempunyai bayangan akan terjadi konfrontasi yang benturan yang keras di permukaan. Karena nih dua-duanya ini sama-sama lakon yang cerdas katanya. Jokowinya cerdas, Bu Mega juga cerdas gitu kan. Sehingga orang cerdas akan lebih memilih langkah-langkah yang bermain pada endurance. Jadi sabar dulu, lalu kemudian stamina tempurnya dijaga, tidak agresif satu sama lain. Benar nggak kalau tesisnya seperti itu? Ya itu saya katakan ini kan saling menunggu, ya kan? Bu Mega menunggu. Apakah Bu Mega Jokowi akan memberhentikan 7 menteri ini PDIP? Ya. PDIP juga Jokowi juga menunggu. Apakah PDIP akan menarik 7 menteri ini? Ini kan saling tunggu nih sekarang. Karena kan kita tidak bisa. Jadi siapa yang jadi korban? Kira-kira gitu ya? Nah, kira-kira tingkat keberaniannya di mana nih? Gitu kan? Nah, tentu Jokowi itu tidak melakukan hal-hal pemberhentian pada menteri PKB, Nasdem, kemudian menteri ini. Ini kan dia ingin menunjukkan bahwa semua diakomodir. Dan dia tidak ada dendam politik. Tapi apakah itu bisa disebut sebagai langkah caturnya Jokowi untuk memainkan tensi baik itu kawan maupun lawan? Iya, saya kira kan untuk menunjukkan kepada publik bahwa ini loh saya. Kalau saya mau bisa aja berhentikan kepala BIN pun saya kapan saja bisa. Tapi itu tidak kita lakukan. Tapi dalam kan rangka kemudian ditunjuklah Wakabin yang baru nih Pak Nyoman Cantiasa yang disinyalir gitu kan sebagai kepanjangan dari kepentingan politiknya Jokowi. Banyak yang menyebut seperti itu juga kan. Lah itu kan boleh aja. Namanya kan orang persepsi pendapat asumsi seperti itu ya. Sehingga nanti ini lembaga intelijennya mau dibelah nih gitu. Karena kepala BIN-nya dianggap punya kedekatan yang lebih condong kepada Teguh Umar misalnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya nggak mungkinlah seorang presiden BIN satu institusi yang sangat penting dan strategis lalu dibelah seperti itu. Akhirnya kan kacau di dalamnya. Itu akan merugikan Jokowi sendiri. Ya, Jokowi rugi, pemerintah rugi, negara rugi, semua rakyat rugi kalau itu dilakukan. Jadi kalau memang hal seperti itu lebih bagus ganti aja kepala BIN sekalian ya. Iya kan? Kalau memang ada kecurigaan terhadap kepala BIN. Tapi kalau memang tidak ada, untuk apa dilakukan langkah-langkah sehingga di dalam pembelahan seperti itu ya? Nggak perlu lah. Nah, kembali ke pertanyaan awal kita tadi. Bahkan kita sendiri tadi menikmati perbincangan bagaimana kemudian PDI Perjuangan dalam hal ini yang mendorong Ganjar dan Mahfud MD hari ini memiliki tensi yang cukup hangat dengan Prabowo Gibran, dalam tanda kurung ada Joko Widodo di sana. Tapi kembali ke pertanyaan saya tadi, dengan ketegangan yang terjadi antara dua belah pihak ini, sejauh mana timnya Anies dan Muhaimin mengambil advantage dari peristiwa ini? Kalau menurut Bung Zulfan? Ya. Baik itu dari Anies Muhaiminnya maupun partainya ya, Nasdem lah, PKB, PKS. Ya, sebenarnya kalau bicara secara langsung nggak ada. Yang diambil oleh mereka ini kan sekarang floating mass. Ada floating mass di sini. Massa yang mengambang. Ketegangan ini menghasilkan floating mass. Ya kan? Floating mass ini tinggal bagaimana, apakah tim Anies mampu nggak bisa di-convert ke mereka gitu. Ke mereka. Kalau nggak mampu ya repot juga. Kan meyakinkan floating mass ini kan nggak gampang. Iya. Kenapa harus beralihnya ke mereka? Ya, gitu. Kenapa? Kan ada kekecewaan di situ, ada kefrustrasian, ada macam-macam kan, sehingga mereka ya udah floating mass ini bisa jadi mereka apatis.
ya kan? Nah, tetapi kalau mereka bisa di-approach ya dengan baik, ya gitu kan, dengan meyakinkan, ya tentu ini harus hati-hati. Kalau enggak bisa bumerang kan gitu, bisa dia melawan gitu kan. Nah jadi memang kalau kita lihat dari penjelasan survei, kecil suara, bahkan begini pertimbangannya. Kalau 2 putaran, Anies lawan Prabowo, apakah suara Ganjar akan ke Anies? Itu kan kita bilang itu jauh sekali. Itu ekstrim ya? Nah, ekstrim, nggak mungkin.